Tahukah kamu apa yang luar biasa? Jepang memiliki lebih banyak jutawan per kapita daripada hampir semua negara di dunia. Tetapi kamu tidak akan pernah mengetahuinya. Tidak ada pamer, tidak ada unggahan Instagram yang memamerkan kekayaan. Hanya pembangunan kekayaan yang tenang dan tak terlihat selama beberapa generasi. Sementara itu, orang Amerika terus-menerus stres tentang uang. Bekerja lebih keras, menghasilkan pendapatan yang layak. Tapi entah bagaimana selalu kekurangan uang. Hidup dari gaji ke gaji meskipun melakukan semuanya dengan benar. Dan inilah perbedaannya. Budaya Jepang menyembunyikan kekayaan dan membangunnya secara diam-diam. Budaya Barat memamerkan kekayaan dan tetap kekurangan uang. Planet yang sama, pendekatan yang sangat berbeda. Hasilnya pun sangat berbeda. Dan inilah yang membuat saya takjub. Ini bukanlah rahasia. Ini adalah kebiasaan sehari-hari sederhana yang dapat dimulai siapapun hari ini juga. Tidak perlu keberuntungan, tidak ada stres yang terlibat. Ini adalah 9 kebiasaan yang membantu Jepang bangkit dari reruntuhan menjadi kekuatan ekonomi. Di video ini, saya akan membahas ke-9 kebiasaan tersebut. Dan yang terakhir, benar-benar mengubah cara saya berpikir tentang uang. Mari kita mulai. Ini bukan tentang merasa bersalah atau menahan diri. Ini tentang kesadaran. Anda tidak menjadi orang yang pelit. Kamu menjadi sadar akan pengeluaran yang tidak disadari. Itu perbedaan yang sangat besar. Kakebo mengajukan 4 pertanyaan sederhana. Berapa banyak uang yang saya miliki? Berapa banyak yang ingin saya tabung? Berapa banyak yang saya belanjakan? Dan inilah yang terpenting. Bagaimana saya bisa meningkatkan diri? Bukan bagaimana saya bisa sempurna. Bagaimana saya bisa meningkatkan diri, itulah intinya. Inilah yang harus Anda lakukan. Malam ini beli buku catatan kecil, tidak perlu yang mewah, hanya buku catatan biasa. Gak perlu pakai aplikasi. Tindakan menulis secara fisik itu penting. Selama 30 hari ke depan, catat setiap pembelian, semuanya. Kopi, parkir, belanja online, kategorikan ke dalam 4 kategori di atas. Tinjau setiap minggu. Dan berikut adalah kisah yang akan menyentuh hatimu. Seorang wanita yang saya kenal mulai menggunakan Kakebo setelah bertahun-tahun, bertanya kemana uang saya pergi. Bulan pertama, dia menemukan $400 untuk langganan yang sama sekali dia tidak ketahui. $300 lagi untuk kopi dan makan siang impulsif. $200 untuk aplikasi dan pembelian digital. Dia bahkan tidak ingat mengunduhnya. Dia tidak langsung membatalkan semuanya. Dia hanya menyadari. 6 bulan kemudian, $4.000 tersimpan tanpa merasa kekurangan. Setahun kemudian dana darurat $10.000. Pendapatan sama, kesadaran berbeda. Kesadaran adalah langkah pertama menuju kekayaan. Anda tidak dapat memperbaiki apa yang tidak dapat Anda lihat. Tuliskan, lihat kebenarannya, dan ubah polanya secara alami. Tapi itu hanya melacak pengeluaran. Apa yang akan saya katakan selanjutnya adalah membuat perbedaan nyata. Karena melihat kemana uang pergi adalah langkah pertama. Langkah kedua adalah tentang menghentikan kebocoran. Kebanyakan orang bahkan tidak menyadarinya. Nomor 1 yaitu Kakebo. Kakebo adalah jurnal uang yang penuh kesadaran. Kakebo sudah ada sejak tahun 1904. Pada dasarnya ini adalah buku besar keuangan rumah tangga di mana Anda menuliskan setiap pengeluaran secara manual. Kebanyakan orang Amerika tidak tahu kemana uang mereka pergi. Uang itu lenyap begitu saja.
Kakebo memaksa Anda untuk mencatat setiap pembelian dalam 4 kategori. Kebutuhan pokok seperti sewa dan belanja, kebutuhan opsional seperti layanan streaming, kebutuhan budaya seperti buku dan pengalaman, dan kebutuhan tambahan. Yang pada dasarnya adalah mengapa saya membeli ini. Studi menunjukkan bahwa orang yang mencatat pengeluaran mereka secara otomatis menghabiskan 15 hingga 20% lebih sedikit. Bukan karena mereka membatasi diri, tetapi karena mereka sadar. Ada pepatah kuno, tinta paling pudar lebih baik daripada ingatan terbaik. Ketika Anda menuliskannya, Anda melihatnya. Ketika Anda melihatnya, Anda tidak bisa melupakannya. Dan saat itulah Anda mengubahnya. Nomor 2 adalah modeni, seni tanpa pemborosan. Jadi, mari kita bicara tentang pemborosan. Orang Amerika membuang 30 hingga 40% makanan yang mereka beli. Kamu bekerja keras untuk mendapatkan uang, membeli bahan makanan, dan kemudian membuang hampir setengahnya ke tempat sampah. Itu bukan masalah makanan, itu masalah kekayaan. Lalu, tentang pakaian. Pakai sesuatu sekali atau 2 kali, sumbangkan atau buang. Ada yang rusak, harganya jadi murah. Saya akan membeli yang baru saja. Mentalitas serba sekali pakai ini adalah pemborosan kekayaan yang tidak pernah dibicarakan siapapun. Tapi orang Jepang punya kata untuk itu, yaitu motenai, yang artinya penyesalan atas pemborosan dan rasa hormat terhadap sumber daya. Ini bukan hanya soal lingkungan, ini sangat berkaitan dengan keuangan. Setiap butir beras itu penting. Ya, setiap butir. Dengan perbaikan kecil setiap hari selamanya. Berikut perhitungan yang akan membuat kamu takjub. Jika kamu menjadi 1% lebih baik setiap hari, kamu tidak hanya menjadi 1% lebih baik di akhir tahun. Kamu menjadi 37 kali lebih baik. Perbaikan majemuk, tetapi inilah sisi sebaliknya. Jika kamu menjadi 1% lebih buruk setiap hari, kamu hampir mencapai 0 di akhir tahun. Perubahan kecil bukanlah hal yang kecil, itulah segalanya. James Clear mempopulerkan ini dalam buku Atomic Habits, tapi ia langsung meminjamnya dari filosofi Kaizen Jepang. Orang itu tidak menciptakan apapun, dia hanya menerjemahkan kebijaksanaan kuno untuk orang Amerika yang berpikir kita perlu menciptakan kembali roda. Diterapkan pada uang, ini sangat sederhana. Hemat $5 lebih banyak hari ini daripada kemarin. Batalkan satu langganan yang tidak perlu minggu ini. Tingkatkan pendapatanmu sedikit setiap bulan. Otomasi satu tugas keuangan. Itu saja. Tidak dramatis, tidak berlebihan, tidak sementara, hanya perbaikan kecil yang berkelanjutan. Inilah praktik keuangan Kaizenmu. Minggu pertama, tabung $10 secara otomatis. Bukan 100, bukan 50, bukan 10. Minggu kedua jadikan 15, minggu ketiga jadikan 20, tingkatkan $5 setiap minggu sampai menjadi kebiasaan sepenuhnya. Mulailah dari yang sangat kecil, sehingga kamu benar-benar tidak mungkin gagal. Satu contoh kebiasaan kecil, buat kopi di rumah daripada membelinya. $5 setiap hari dikalikan 365 hari sama dengan $1.825 per tahun. Investasikan itu dengan bunga 8% selama 20 tahun dan kamu akan mendapatkan $91.000. Satu perubahan kecil sama dengan 6 digit. Katakan padaku bahwa perubahan kecil tidak penting. Wanita yang kukenal tidak bisa menabung cukup, jadi dia tidak menabung sama sekali. Kemudian dia memulai Kaizen dengan $1 setiap hari. Minggu pertama dia memiliki $7 yang ditabung. Itu tidak ada apa-apa pikirnya, tapi dia terus melanjutkan. Bulan pertama $30, bulan ke-6 ia berhasil mengumpulkan $10.
Tahun pertama menabung $2.500, tahun kedua meningkat menjadi $15 setiap hari. 5 tahun kemudian dana daruratnya adalah $35. Yang nomor 3 adalah Kaizen, yang artinya perbaikan kecil sehari-hari. Disinilah kebanyakan orang benar-benar salah. Kita menginginkan kesuksesan dalam semalam, transformasi dramatis. Saya akan mengubah hidup saya sepenuhnya mulai hari Senin, dan kemudian hari Senin tiba. Kita mencoba melakukan semuanya sekaligus. Kelelahan pada hari Rabu dan kita kembali ke kebiasaan yang sama pada hari Jumat. Terdengar familiar. Orang Jepang memiliki pendekatan yang berbeda, dan itu disebut Kaizen. Perbaikan kecil yang berkelanjutan. Ini bukan konsep pengembangan diri yang sedang tren. Inilah filosofi yang menjadikan Toyota perusahaan mobil paling berharga di dunia. Inilah cara Jepang pasca Perang Dunia Kedua membangun kembali seluruh perekonomian dari reruntuhan. Bukan dengan perubahan dramatis besar-besaran. Setiap barang memiliki nilai intrinsik. Membuang sesuatu berarti tidak menghormati sumber daya dan uangmu. Ini berasal dari filosofi Buddha. Segala sesuatu memiliki nilai. Ketika Anda membuang sesuatu, Anda tidak hanya membuang barang tersebut. Anda membuang uang yang telah Anda peroleh, sumber daya yang menciptakannya, dan potensi penggunaan yang masih dimiliki. Peraih Nobel Wangari Maathai sebenarnya mempopulerkan istilah ini secara global, menyebutnya sebagai semangat Motenai. Berikut adalah perhitungan yang tidak dilakukan orang. Makanan seharga $5 yang tidak Anda makan, itu berarti $5 terbuang. Kemeja seharga $50 yang hanya dipakai sekali, $50 terbuang sia-sia. Jumlahkan pemborosan bulanan Anda. Makanan, pakaian, barang-barang yang diganti, padahal bisa diperbaiki. Kebanyakan orang, ratusan dolar setiap bulan, benar-benar terbuang di tempat sampah. Pendekatan Jepang sederhana. Beli barang berkualitas, gunakan sepenuhnya. Satu barang bagus yang digunakan 100 kali lebih baik daripada 10 barang murah yang hanya digunakan sekali. Perawatan lebih penting daripada penggantian. Kreativitas dan penggunaan kembali. Ini bukan tentang menjadi pelit. Ini tentang menghargai apa yang Anda miliki. Berikut yang dapat Anda lakukan minggu ini. Sebelum membeli apapun, tanyakan, apakah saya akan menggunakan ini sepenuhnya? Sebelum membuang apapun, tanyakan, dapatkah ini diperbaiki, digunakan kembali, atau disumbangkan? Untuk rencana makan, gunakan sisa makanan yang benar-benar makan apa yang Anda beli. Untuk pakaian, kenakan apa yang Anda miliki setidaknya 30 kali sebelum membeli yang baru. Untuk barang-barang, perbaiki dulu, ganti terakhir. Sekarang hitung pemborosan bulanan Anda, makanan yang Anda buang. Pemborosan di masa lalu menjadi kekayaan di masa depan. Kekayaan bukan hanya apa yang Anda peroleh, tetapi juga apa yang Anda simpan dan gunakan sepenuhnya. Pemborosan adalah pencurian dari dirimu di masa depan. Hargai sumber daya, bangun kekayaan secara alami. Tunggu, ada sesuatu yang perlu kamu perhatikan. Karena menghindari pemborosan, menghemat uang. Tapi kebiasaan selanjutnya adalah menciptakan uang melalui tindakan kecil sehari-hari yang bahkan tidak kamu sadari.